Norwegia terletak di semenanjung Skandinavia di Eropa Utara, berbatasan dengan Swedia, Finlandia, dan Rusia. Negara ini memiliki sejarah panjang yang kaya, dimulai dari era Viking sekitar abad ke-8 hingga ke-11. Para Viking Norwegia terkenal sebagai penjelajah dan penakluk yang mengarungi samudra luas hingga ke Amerika Utara. Selain itu, Norwegia juga memiliki sejarah yang kuat dalam pengembangan demokrasi, dengan Storting, Parlemen Norwegia, didirikan pada tahun 1814. Norwegia terkenal dengan lanskap alamnya yang menakjubkan. Fjord yang megah, seperti Gerangerfjord dan Nærøyfjord, adalah keajaiban alam yang terbentuk oleh gletser ribuan tahun lalu. Pegunungan yang menjulang tinggi dan hutan yang lebat menambah pesona negara ini. Di musim dingin, Norwegia menjadi tempat terbaik untuk menyaksikan cahaya utara atau aurora borealis yang memukau. Pemandangan ini adalah salah satu atraksi utama yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Kebudayaan Norwegia sangat dipengaruhi oleh alam dan sejarah Viking. Musik tradisional, tarian, dan seni rakyat memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Norwegia juga dikenal dengan arsitektur kayunya yang unik, seperti gereja Stef yang ada sejak abad pertengahan. Nama Norwegia berasal dari istilah dalam bahasa Norse kuno, yaitu Nortreger, yang secara harfiah berarti jalan menuju utara atau jalur utara. Jadi, Nortreger secara keseluruhan merujuk pada jalur atau rute yang berada di bagian utara. Nama ini kemungkinan digunakan oleh bangsa Viking dan pelaut Skandinavia untuk menggambarkan jalur pesisir yang mereka lalui saat berlayar di sepanjang pantai barat Skandinavia menuju daerah utara. Wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Norwegia adalah bagian dari jalur pelayaran utama yang digunakan oleh para pelaut Viking saat mereka melakukan perjalanan ke utara. Oleh karena itu, istilah Nortreger secara alami berkembang menjadi nama untuk wilayah tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu dan interaksi Norwegia dengan negara-negara Eropa lainnya, terutama selama abad pertengahan, nama Nortreger mulai mengalami perubahan. Pengaruh bahasa Latin dan adaptasi dalam bahasa lain mengubah Nortreger menjadi Norvegia atau Norwegia. Luas wilayah Norwegia adalah sekitar 385.207 km persegi. Ini menjadikan Norwegia salah satu negara terbesar di Eropa dalam hal luas daratan. Meskipun luas, Norwegia memiliki populasi yang relatif kecil, sehingga kepadatan penduduknya rendah. Norwegia terkenal dengan garis pantainya yang panjang dan terjal, yang termasuk fjord-fjord yang dalam dan indah. Garis pantai Norwegia, termasuk semua fjord dan pulau, memiliki panjang sekitar 100.915 km, menjadikannya salah satu yang terpanjang di dunia. Norwegia juga memiliki banyak pulau, dengan sekitar 50.000 pulau di sepanjang pantainya. Beberapa pulau terbesar termasuk Svalbard di Arktik dan Lofoten di utara. Norwegia didominasi oleh pegunungan, hutan, dan fjord, dengan sekitar 70% wilayahnya terdiri dari daerah yang tidak dapat dihuni karena medan yang terjal dan iklim yang keras. Selain daratan utama, Norwegia juga memiliki yurisdiksi atas Kepulauan Svalbard di Arktik dan Pulau Jan Mayen di Laut Norwegia. Wilayah ini menambah keanekaragaman geografis Norwegia dan memperluas pengaruhnya ke wilayah Arktik. Per Agustus tahun 2024, jumlah penduduk Norwegia diperkirakan sekitar 5,5 juta orang. Atau hanya setengah dari populasi di DKI Jakarta. Populasi Norwegia relatif kecil jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, namun pertumbuhannya cukup stabil. Sebagian besar penduduk tinggal di daerah perkotaan, dengan konsentrasi terbesar di sekitar ibu kota Oslo dan kota-kota besar lainnya seperti Bergen, Trondheim, dan Stavanger. Norwegia juga memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi, dengan sekitar 80% dari total penduduk tinggal di kawasan perkotaan. Sementara itu, wilayah utara dan pedesaan di negara ini cenderung memiliki populasi yang lebih sedikit, meskipun banyak yang tertarik dengan keindahan alam dan kehidupan di luar ruangan di daerah-daerah tersebut. Populasi Norwegia dikenal memiliki kesejahteraan yang tinggi, dengan sistem sosial yang kuat, pendidikan yang baik, dan standar hidup yang tinggi. Norwegia memiliki salah satu ekonomi terkaya di dunia, sebagian besar didukung oleh sumber daya alamnya yang melimpah. Minyak dan gas bumi merupakan komponen utama ekonomi Norwegia sejak ditemukannya cadangan minyak di Laut Utara pada tahun 1960-an. Bahasa Norwegia adalah bahasa Jermanik Utara yang berkembang dari bahasa Norse kuno, bahasa yang digunakan oleh orang-orang Skandinavia pada zaman Viking.
Bahasa Norwegia berasal dari bahasa Norse kuno, yang digunakan oleh bangsa Viking di Skandinavia mulai sekitar abad ke-8 hingga abad ke-14. Bahasa ini adalah nenek moyang dari bahasa-bahasa Nordik modern seperti Norwegia, Swedia, Denmark, Islandia, dan Faroes. Bahasa Norse kuno menyebar ke berbagai wilayah Eropa selama ekspansi Viking. Di Norwegia, bahasa ini digunakan oleh mayoritas penduduk dan menjadi bahasa utama di seluruh negeri. Dari sekitar abad ke-9 hingga abad ke-14, bahasa Norse kuno yang digunakan di Norwegia mulai berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai Old Norwegian. Bahasa ini memiliki variasi regional yang mulai membedakannya dari dialek-dialek di Denmark dan Swedia. Pada tahun 1380, Norwegia masuk ke dalam persatuan dengan Denmark, yang dikenal sebagai Union Kalmar. Selama periode ini, bahasa Denmark menjadi dominan dalam administrasi, hukum, dan gereja di Norwegia, yang menyebabkan banyak pengaruh bahasa Denmark pada bahasa Norwegia. Selama lebih dari 400 tahun di bawah kekuasaan Denmark, bahasa Norwegia mengalami periode di mana bahasa Danish menjadi bahasa resmi, sementara bahasa Norwegia lisan tetap ada tetapi mengalami degradasi formal. Bahasa tertulis yang digunakan dalam administrasi dan pendidikan sebagian besar adalah bahasa Denmark. Setelah Norwegia memperoleh kemerdekaan dari Denmark pada tahun 1814, meskipun kemudian masuk ke dalam persatuan dengan Swedia, ada dorongan besar untuk menciptakan kembali identitas nasional Norwegia yang terpisah dari pengaruh Denmark. Bokmål merupakan bentuk bahasa Norwegia yang sangat dipengaruhi oleh bahasa Denmark. Awalnya dikenal sebagai riksmål, bahasa ini merupakan adaptasi dari bahasa Danish yang disesuaikan dengan pelafalan dan tata bahasa Norwegia. Saat ini, bokmål adalah bentuk yang paling umum digunakan di Norwegia, terutama dalam tulisan dan media. Lalu Ivar Aasen pada pertengahan abad ke-19 mengembangkan nynorsk sebagai bentuk bahasa Norwegia yang didasarkan pada dialek asli di berbagai daerah pedesaan di Norwegia. Nynorsk dianggap lebih dekat dengan bahasa Norwegia asli sebelum pengaruh Denmark. Meskipun digunakan oleh minoritas, nynorsk diakui sebagai salah satu dari dua bahasa resmi di Norwegia. Jadi Norwegia adalah negara dengan dua bahasa resmi, bokmål dan nynorsk. Kedua bentuk ini diajarkan di sekolah-sekolah, digunakan dalam pemerintahan, dan diakui oleh konstitusi Norwegia. Meskipun ada dua bentuk bahasa tertulis resmi, Norwegia memiliki banyak dialek regional yang sangat kuat. Setiap daerah memiliki variasi bahasanya sendiri, dan dialek ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti banyak bahasa lainnya, bahasa Norwegia modern juga dipengaruhi oleh globalisasi dan bahasa Inggris, terutama dalam bidang teknologi, bisnis, dan budaya pop. Bahasa Norwegia mencerminkan sejarah panjang dan kaya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, sosial, dan budaya. Dari akar Norse kuno hingga dua bentuk bahasa resmi modern, bahasa Norwegia adalah contoh yang menarik tentang bagaimana bahasa bisa berkembang dan tetap bertahan melalui perubahan zaman. Bendera Norwegia, yang terdiri dari salib Skandinavia berwarna biru di atas latar belakang merah dengan salib putih yang membatasi, memiliki sejarah yang kaya dan simbolis yang mencerminkan identitas nasional dan hubungan dengan negara-negara Nordik lainnya. Sebelum memiliki benderanya sendiri, Norwegia menggunakan bendera Denmark karena keduanya berada dalam persatuan kerajaan dari tahun 1380 hingga 1814. Bendera Denmark, yang dikenal sebagai Dannebrog, terdiri dari salib putih di atas latar belakang merah. Setelah perjanjian Kiel pada tahun 1814, Norwegia berpisah dari Denmark dan bersatu dengan Swedia. Setelah persatuan dengan Swedia, Norwegia mengadopsi bendera yang menampilkan salib putih dengan latar belakang merah yang serupa dengan bendera Denmark, tetapi dengan tambahan Union Mark, salib di pojok kiri atas, yang melambangkan persatuan dengan Swedia. Bendera Norwegia yang kita kenal sekarang ini dirancang pada tahun 1821 oleh Fredrik Meltzer, seorang anggota parlemen Norwegia. Desain ini menggabungkan warna merah dan putih dari bendera Denmark dengan warna biru dari bendera Swedia. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan ikatan sejarah dengan kedua negara tersebut, tetapi juga menekankan identitas nasional Norwegia. Makna simbolik, warna merah, putih, dan biru, warna-warna ini tidak hanya mencerminkan hubungan dengan Denmark dan Swedia tetapi juga dipengaruhi oleh warna revolusi Prancis, yang melambangkan kebebasan dan kemerdekaan. Ini mencerminkan aspirasi Norwegia untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Salib Skandinavia,
Salib ini adalah simbol umum di bendera negara-negara Nordik, yang melambangkan warisan Kristen yang telah membentuk budaya dan sejarah kawasan ini. Pada tahun 1844, bendera Union baru diperkenalkan untuk Norwegia dan Swedia dengan menambahkan tanda Union yang dikenal sebagai Silsolaten, salad herring, di pojok kiri atas bendera Norwegia dan Swedia. Ini menunjukkan persatuan kedua negara dalam bentuk yang lebih kompleks. Norwegia mencapai kemerdekaan penuh dari Swedia pada tahun 1905. Setelah itu, tanda Union dihapus dari bendera Norwegia, dan bendera yang kita kenal sekarang digunakan sebagai simbol kedaulatan dan identitas nasional Norwegia yang terpisah dari Swedia. Norwegia adalah negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional dan demokrasi parlementer. Norwegia memiliki seorang raja yang berfungsi sebagai kepala negara. Meskipun raja memiliki peran simbolis, ia masih memiliki pengaruh dalam beberapa urusan kenegaraan, seperti membuka sesi parlemen dan menandatangani undang-undang. Saat ini, Raja Harald kelima adalah Raja Norwegia. Meskipun raja adalah simbol persatuan nasional, kekuasaan eksekutif sebenarnya berada di tangan pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Raja tidak memiliki kekuasaan politik nyata dan sebagian besar tindakannya dilakukan atas saran dari pemerintah terpilih. Parlemen Norwegia, yang dikenal sebagai Storting, adalah lembaga legislatif nasional yang terdiri dari 169 anggota. Anggota Storting dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 4 tahun. Storting memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyetujui anggaran negara. Anggota Storting dipilih berdasarkan sistem representasi proporsional, yang berarti bahwa jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik di parlemen sebanding dengan persentase suara yang mereka terima dalam pemilihan umum. Sistem ini memungkinkan perwakilan yang lebih adil. Pemerintahan eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri, yang diangkat oleh raja tetapi harus mendapatkan dukungan mayoritas dari Storting. Perdana Menteri menunjuk menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab atas berbagai departemen pemerintah. Kabinet ini melaksanakan kebijakan dan keputusan pemerintah sehari-hari. Norwegia memiliki Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial tertinggi. Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk meninjau keputusan hukum dan memastikan bahwa undang-undang dan tindakan pemerintah sejalan dengan konstitusi Norwegia. Seperti banyak negara demokrasi lainnya, Norwegia menganut prinsip pembagian kekuasaan antara 3 cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini memastikan adanya sistem checks and balance. Sistem pemerintahan Norwegia menggabungkan elemen-elemen monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer yang kuat. Meskipun raja memiliki peran seremonial, kekuasaan politik nyata ada di tangan parlemen dan pemerintah yang dipilih secara demokratis. Norwegia juga dikenal dengan sistem pemerintahan yang transparan, desentralisasi, dan partisipasi politik yang tinggi, yang semuanya berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran negara ini. Norwegia memiliki berbagai tradisi dan perayaan yang kaya, mencerminkan warisan budaya yang dalam. Salah satu yang paling menonjol adalah Hari Nasional Norwegia, atau Stende Mai, yang dirayakan setiap tanggal 17 Mei untuk memperingati penandatanganan konstitusi pada tahun 1814. Pada hari ini, seluruh negara meriah dengan parade, bendera, dan pakaian tradisional yang disebut bunad. Selain itu, Norwegia juga merayakan tradisi Natal dengan cara yang unik, termasuk julebord, pesta makan malam khas Natal, dan Nisse, makhluk mitologis yang dipercaya membawa keberuntungan. Norwegia dikenal sebagai negara yang sangat inklusif, dengan masyarakat yang beragam baik dari segi etnis, agama, maupun budaya. Keberagaman ini diperkaya oleh komunitas imigran yang datang dari berbagai penjuru dunia, terutama setelah Perang Dunia II. Pemerintah Norwegia sangat mendukung integrasi sosial melalui berbagai program pendidikan dan sosial, serta hukum yang menjamin kesetaraan bagi semua warga negara. Nilai-nilai keterbukaan, toleransi, dan keadilan sosial sangat dijunjung tinggi di Norwegia. Aurora, atau lebih dikenal sebagai aurora borealis di belahan bumi utara, adalah fenomena alam yang spektakuler di mana cahaya berwarna-warni muncul di langit malam. Norwegia adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk menyaksikan aurora borealis, terutama di wilayah utara negara ini. Borealis terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari, angin matahari, berinteraksi dengan medan magnet bumi. Partikel ini kemudian bertabrakan dengan atom-atom dan molekul-molekul di atmosfer bumi, terutama di lapisan ionosfer,
yang menyebabkan pelepasan energi dalam bentuk cahaya. Warna aurora tergantung pada jenis gas yang bertabrakan, dengan hijau dan merah sebagai warna yang paling umum. Aurora borealis paling sering terlihat di Norwegia selama bulan-bulan musim dingin, dari akhir September hingga awal April, ketika malam lebih panjang dan lebih gelap. Periode antara bulan Oktober dan Maret dianggap sebagai waktu terbaik karena malam yang lebih panjang dan kondisi langit yang lebih gelap. Ini adalah tempat-tempat terbaik di Norwegia untuk melihat aurora borealis. Tromsø, dikenal sebagai ibu kota aurora borealis. Tromsø adalah salah satu tempat paling populer di Norwegia untuk menyaksikan aurora. Terletak di dalam lingkaran Arktik, kota ini menawarkan peluang besar untuk melihat cahaya utara, dengan banyak tur dan fasilitas yang disediakan untuk pengunjung. Lofoten, Kepulauan Lofoten di utara Norwegia menawarkan pemandangan yang luar biasa untuk menyaksikan aurora borealis, dengan latar belakang gunung yang menjulang, fjord yang dalam, dan pantai yang indah. Alta, dikenal sebagai kota aurora. Alta di Finnmark adalah salah satu tempat pertama di dunia di mana pengamatan aurora secara ilmiah dimulai. Alta juga memiliki iglo hotel dan observatorium aurora yang memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan langit malam dengan nyaman. Svalbard, jika Anda ingin petualangan lebih jauh ke utara, Kepulauan Svalbard menawarkan peluang unik untuk melihat aurora borealis, bahkan di siang hari, selama fenomena malam kutub di musim dingin, ketika matahari tidak terbit selama beberapa bulan. Seni dan budaya Norwegia memiliki pengaruh global yang kuat, dari pelukis seperti Edvard Munch dengan karya ikoniknya, The Scream, hingga penulis seperti Henrik Ibsen yang dianggap sebagai bapak drama modern. Musik Norwegia juga beragam, dari musik rakyat tradisional hingga genre modern seperti black metal, yang berasal dari negara ini. Festival-festival seni dan musik di Norwegia, seperti Bergen International Festival dan Oya Festival, menarik perhatian internasional setiap tahunnya. Norwegia memiliki peran penting di panggung internasional sebagai negara yang netral dan berkomitmen pada perdamaian. Oslo adalah tempat diselenggarakannya upacara penghargaan Nobel Perdamaian setiap tahun. Selain itu, Norwegia aktif dalam berbagai misi kemanusiaan dan penjaga perdamaian di seluruh dunia, serta menjadi tuan rumah bagi negosiasi dan dialog damai internasional. Diplomasi Norwegia selalu mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kerjasama global. Dari kekayaan alamnya yang luar biasa hingga peran aktifnya di panggung internasional, Norwegia adalah negara yang terus berkembang tanpa melupakan akar budayanya. Di balik pemandangan alam yang memukau dan masyarakat yang ramah, terdapat komitmen yang kuat untuk masa depan.